Oke, saya langsung lanjut ke Bang Rey. Kok tadi kita sudah membahas soal etis tidak etisnya, tapi saya ingin lebih spesifik lagi, Bang Rey. Kalau dengan ada diskursus di publik soal pro kontra kehadiran Ganjar ini belusukan di Jakarta, pengaruhnya secara elektoral atau elektabilitas Ganjar ini akan berpengaruh signifikan nggak, Bang Rey? Saya kira sangat mudah melihatnya ya, dengan banyaknya kritikan publik ya, kemudian publik terhadap beliau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu negatif di dalam persepsi masyarakat. Gitu. Sesuatu yang negatif di dalam persepsi masyarakat ya otomatis akan dapat menurunkan ya citra dan sendirinya dengan menurunkan elektabilitas beliau di mata masyarakat. Saya kira ya dengan berbagai cara PDI menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Pak Ganjar kemarin itu bolehlah mungkin sedikit banyak akan mengurangi, tetapi bobot terkuatnya yang terlihat itu adalah citra negatif atas tindakan yang seperti itu didasarkan karena pada dua hal yang disebutkan itu tadi. Ada mungkin asumsi masyarakat yang mengatakan itu tidak etis, ada mungkin masyarakat yang mengatakan kok calon presiden ngurusinnya soal retribusi di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan dan seterusnya gitu. Jadi orang tidak melihat wajah calon presiden di situ. Padahal kedatangan beliau itu kan ya entah apalah disebutkan oleh PDI ataupun Pak Basara, tapi orang melihatnya dalam kapasitas beliau sebagai calon presiden bukan sebagai gubernur Jawa Tengah. Gitu. Lah tiba-tiba bicara yang kayak begitu, dan jelas itu sama sekali nggak menarik ya bagi publik dan oleh karena itulah efeknya terlihat negatif. Meskipun berulang kali dijelaskan bahwa ini boleh, itu boleh, it's okay, tidak semua yang boleh itu kemudian bisa diterima ya penjelasannya oleh masyarakat dan itu yang dialami oleh saya Ganjar dan juga katakanlah timnya saat ini gitu. Mana sikap negatif hampir tidak bisa dihindarkan oleh PDI Perjuangan ya terkait dengan cara Ganjar menerima. Bang Rey artinya tadi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo belusukan ke wilayah Jakarta ini bisa menurunkan elektabilitas, mempengaruhi elektabilitas dan juga elektoral untuk Ganjar. Saya mau ke Mas Bas. Ada kekhawatiran itu nggak Mas Bas dari PDI Perjuangan soal pengaruh terhadap elektabilitas elektoral dari Ganjar Pranowo? Ya, saya kira kalau dalam politik hal pro kontra itu akan menjadi hal yang biasa. Saya kira sebagai sebuah negara demokrasi kita menghormati pro kontra yang di tengah masyarakat. Tetapi di sisi lain kalau harus bertanya tentang etis dan tidak etis, menurut saya akan lebih tidak etis ketika seorang calon pemimpin bangsa bertemu dengan rakyatnya lalu mendengarkan keluhan, aspirasi dan permintaan tolong untuk dibantu kesulitan-kesulitan rakyat yang dialami. Lalu sang calon pemimpin itu hanya sekedar berdiplomasi dan mencari cara untuk menghindar dari tanggung jawabnya, menurut saya itu lebih tidak etis. Saya kebetulan berada di sana, Vita, karena saya sebagai ketua tim koordinator relawan, saya harus bertanggung jawab untuk berada di lapangan. Saya tahu persis bagaimana para pedagang-pedagang di Pasar Anyar Bahari itu mengeluh ketika pasar di sana itu relatif sepi karena pasca pandemi COVID kemarin dan kemudian persaingan-persaingan yang lain. Dan Mas Ganjar melewati sekat-sekat birokrasi formal itu, tetapi beliau tetap memegang prinsip etikanya. Maka yang dilakukan hanya menjadi jembatan komunikasi, bukan memerintahkan gubernur DKI untuk melakukan ini, itu dan sebagainya. Mas Bas, mohon maaf. Saya kira poinnya ada di situ, Vita. Iya, saya harus potong Mas Bas. Tadi kita sudah clear ya membahas soal etis tidak etisnya. Saya ingin di segmen ini fokus soal pengaruhnya terhadap elektabilitas. Kalau PDI Perjuangan ini menilainya apakah, kalau tadi kan Mas Bas menyampaikan bahwa ya itu biasa-biasa saja. Artinya PDI Perjuangan tidak melihat bahwa apa yang dilakukan Ganjar Pranowo ini akan berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas dari Ganjar? Ya, saya kira soal elektoral dalam menjelang momen Pilpres ini satu hal yang penting. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah mendengarkan jeritan dan suara hati nurani rakyat. Saya kira itu paling esensial. Nah, menurut saya Mas Ganjar telah menjalankan fungsinya sebagai calon pemimpin bangsa, mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat dan mencoba untuk membantunya. Itu hal yang utama. Perkara elektoral saya kira itu satu dinamika yang fluktuatif ya. Pemilu masih 8 bulan lagi. Tapi kita berkeyakinan dengan terus berpegang teguh untuk tertawa dan menangis bersama rakyat, itu sebagai satu hal yang prinsip dalam kita menjalankan fungsi-fungsi politik kita sebagai partai politik. Begitu, Vita. Biasa-biasa Mas Bas saja ini apakah saya bisa pertanyakan nggak? Maksud Mas Bas biasa-biasa saja ini apakah berpengaruh terhadap elektabilitas? Karena apakah memang PDI Perjuangan menilai bahwa elektabilitas bukan satu-satunya indikator untuk kemenangan, tapi mesin partai politiklah yang bergerak untuk kemenangan? Itu penting, Vita. Ya, elektoral itu penting ya. Tetapi sekali lagi
kami juga di dalam berjuang memegang hal-hal yang kami yakini sebagai satu kebenaran. Oke. Kalau satu hal yang kami yakini kebenaran adalah, sebagaimana yang selalu dikatakan Bu Mega, dengarkan aspirasi rakyat itu. Oke. Untuk kemudian kita membantu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Pak Ganjar di Bali dan kemudian di Kota Bekasi seperti yang saya katakan di awal ini. Pada waktu itu tidak ada pro kontra semacam ini. Mengapa ketika di DKI Jakarta menjadi pro kontra semacam ini? Tentu kemungkinan juga ada variabel-variabel politik ada di dalamnya. Dan kami menganggap ini sebagai satu hal yang wajar saja, Vita. Oke, jadi kalau Bang Rey melihatnya indikatornya apa dong kalau ini bisa berpengaruh signifikan ke elektabilitas? Mas Bas aja katanya tadi biasa-biasa aja tuh. Ternyata yang menyatakan sikap negatif jauh lebih banyak daripada yang menyatakan positif. Oke. Yang menyatakan positif itu kan rata-rata orang-orang yang berada di sekitarnya Pak Ganjar kan. Kalau umumnya di luar mengatakan, wah, bosok ya calon presiden yang urusannya kok retribusi di tingkat kecamatan gitu loh. Ya yang lebih besar sedikit gitu. Kalau kapasitas beliau itu sebagai calon presiden, kalau kapasitas beliau sebagai calon gubernur gitu, oh masa sih ngurusin DKI Jakarta? Apa iya di Jawa Tengah kagak ada gitu? Apa iya nggak ada wakil-wakil dari fraksi yang sama? Mungkin akan jauh lebih elok ya kalau misalnya Pak Ganjar itu nelpon anggota fraksi dari PDI Perjuangan untuk disampaikan nanti ke, mungkin begitu mekanismenya. Jadi tentu saja semua orang, siapapun orangnya ya, berkewajiban baik secara konstitusional maupun moral untuk menyampaikan hal yang dialami, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh warga. Cuman di dalam demokrasi itu ada mekanismenya, ada caranya gitu. Gak bisa main begini. Jadi kalau Pak Ganjar selama ini melakukannya sudah terbiasa, ya mungkin karena memang Pak Ganjar itu merasa dirinya adalah gubernur untuk urusan seluruh warga negara Indonesia ya kan. Kalau di PRI melakukan itu ya wajar karena namanya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Indonesia, bukan. Oleh karena itu ya Pak Basara menerima pengaduan dari Sabang sampai Merauke karena beliau itu wakil rakyat Indonesia gitu. Jadi semua ada proporsinya, itu yang saya sebut tadi kurang proporsional, itu maksud saya tadi. Iya, Mas Bas mau komen kayaknya nih. Kurang proporsional itu bukan salah dan benar. Saya sudah jelaskan. Ukurannya kurang tepat, takarannya kurang tepat. Saya sudah jelaskan sejak awal. Atau jadi itu berkekurangan gitu. Itu yang saya maksudkan. Oke, Bang Rey. Mas Bas silakan gimana? Ya, saya sudah tegaskan sejak awal bahwa kehadiran Mas Ganjar di Pasar Anyar Bahari itu sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Seorang bakal calon presiden Republik Indonesia, skopnya itu adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Satu. Yang kedua, pedagang yang didatangi itu adalah pedagang di Pasar Anyar Bahari, konteksnya di wilayah DKI Jakarta. Mereka menyampaikan keluhan yang didengar oleh Mas Ganjar ini kemudian difasilitasi dengan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Dampak substansi dari komunikasi yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu, hari ini Bung Rai, pedagang-pedagang yang di Pasar Anyar Bahari itu berterima kasih kepada tim relawan yang telah mempertemukan Pak Ganjar. Kenapa? Karena pemerintah DKI langsung merespon, membantu kesulitan. Cuma yang mau kita sebutkan saya kira di situ hal yang paling esensial. Bagaimana ketika kita bisa membantu kesulitan-kesulitan rakyat yang dihadapi. Di situ saya kira. Terakhir singkat Bung Rey. Waktu terbatas. Lepas apakah kemudian ya hasil dari tindakan itu berhasil atau tidak, tapi calon presiden berbicara pada level itu yang menurut saya, sok calon presiden yang mau ngurusi 200-300 juta rakyat Indonesia loh kok. Ya bicara besarnya dong, bicara makronya dong. Apa yang mau dilakukan kalau mendapatkan kasus-kasus macam seperti ini? Seperti apa yang mau dijelaskan? Itu yang dijelaskan kepada publik, itu menurut saya gitu. Jadi bukan menangani kasus demi kasus yang sejatinya kalau itu bicara saya dalam ditangani konteks oleh nasional, itu tentu forumnya berbeda. Konteksnya loh, Anda jangan keluar dari konteks ketika peristiwa pertemuan Mas Ganjar dengan para pedagang itu terjadi. Maaf sekali karena waktunya terbatas, maaf sekali ya. Waktunya terbatas. Ini sebetulnya menarik dan iya, kita tangkap poinnya. Waktu kita terbatas, mohon maaf sekali ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya ajukan tapi sayang sekali karena waktu terbatas. Kita nanti diskusi lain waktu lagi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Bas dan juga Bang Rey sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini. Sehat selalu.